Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Legion Reptiles. Hari ini tanggal 14 Agustus 2020 jam 5 sore. Di video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara merawat baby gecko. Jadi ketika baby gecko setelah lahir itu kira-kira pakai kandang apa ya, proses pemberian makan dan minumnya itu kira-kira seperti apa. Terus boleh nggak ya kalau misalnya dalam satu kandang baby gecko, karena satu clutch kan biasanya isinya dua tuh. Gimana kalau misalnya dua? Nah, plus minusnya itu apa aja? Terus kemudian kira-kira komplementasi yang digunakan dari produk Reptilophobia untuk baby gecko itu apa aja? Nah, saya akan bahas di video kali ini. Sebelumnya disclaimer dulu, apa yang saya jelaskan di video kali ini itu murni dari pengalaman saya, murni dari pengetahuan saya juga, atau mungkin dari teman-teman yang memberikan masukan kepada saya, yang saya gunakan dan saya terapkan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak cocok atau ada yang tidak sesuai dan tidak kalian alami di farm kalian, itu mungkin saja bisa terjadi, karena apa yang terjadi di sini belum tentu terjadi di tempat kalian, begitu juga sebaliknya. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Dari sini saya udah membuat beberapa contekan ya, kayak video kemarin, supaya tidak ada yang kelupaan. Sekarang saya akan membahas tentang alat dan bahannya apa aja dulu. Nah, jadi di sini sebenarnya baby gecko sekarang ini saya menggunakan toples dengan ukuran kandang yang seperti ini. Ini adalah toples, kalian bisa cari ya, toples donat atau toples apapun namanya itu. Ini yang 3500 mili. Kenapa saya gunakan yang 3500 mili? Kan ada yang bilang tuh, wah kegedean kan 3500 mili, gimana mau kejar makannya dan semacamnya. Sebenarnya ini lebih ke arah karena saya adanya toples ini seperti itu. Nah, tapi saya sudah membeli atau menyiapkan suatu bahan yang kira-kira tepat dan pas sekali untuk baby. Nah, jadi di sini ini adalah kandang baby gecko yang menurut saya paling enak, paling tepat kalau misalnya digunakan. Nah, buka dulu ya. Jadi di sini ini adalah food container 1500 mili. Nah, kalau di sini kalau nggak salah kemarin beli harganya sekitar 52.000. Itu isinya 25 piece. Nah, penting banget nih buat teman-teman yang menggunakan food container seperti ini atau toples seperti ini, itu untuk membeli satu merek yang sama. Alasannya adalah karena misalnya beda-beda merek nih, kan kita tahu nih merek-merek food container seperti ini ada banyak ya. Ada Tinwall, ada kayak gini, ini DM, terus ada merek-merek lainnya, Garuda, Lux, atau merek apapun lah, saya juga kurang paham. Cuma saya lebih ke arah ketika kalian beli satu merek, usahakan tanyakan dulu ke tempat kalian beli itu, kira-kira ini bakal restock lagi enggak? Alasannya adalah karena kalau misalnya beda merek, memang ukurannya sama persis nih, tapi pada saat kalian cuci, pada saat kalian cleaning nanti, itu susah, karena mereka tuh biasanya ada perbedaan, jadi ditutup mereka, pada saat ditutup itu bisa kurang rapat atau malah nggak pas sama sekali padahal ukurannya sama. Nah, seperti itu. Nanti kita akan zoom lebih dekat lagi, ini sekedar sekilas pemberitahuan dulu aja. Jadi alat dan bahan yang digunakan pertama adalah food container, terus berikutnya adalah tutup botol. Nah, ini kalian bisa juga, entah kalian mau beli botol minum terus botol minumnya kalian simpan, misalkan tiap ke tempat makan minumnya air mineral misalnya, tutupnya kalian bawa pulang. Tapi setelah tahu ternyata tutup botol itu tidak terlalu mahal, akhirnya saya sudah tidak mengumpulkan tutup botol lagi. Ini harganya kalau nggak salah satu piece sekitar 100 rupiah atau 150 rupiah seperti itu. Kalian bisa cari juga di tempat kalian, atau Anda mungkin di online marketplace mungkin banyak ya. Ini fungsinya adalah bisa sebagai water dish, bisa sebagai tempat kalsium. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tisu. Nah, di sini ini adalah salah satu kelebihan kenapa saya menyarankan menggunakan food container 1500 ml ini. Karena itu pas banget sih kalau misalnya dipakai untuk family napkin yang seperti ini ya, yang ukurannya kotak. Ini berapa ya? Kalau nggak salah sekitar mungkin 12.000 atau 13 ribuan. Nah, ini pas untuk alas kandangnya. Nanti lebih zoom lagi, kalian bisa lihat lebih detail. Oke, ini. Kemudian jangan lupa label data. Di sini saya menggunakan label data Legion. Ini adalah label data yang lama ya, tapi karena yang baru belum selesai saya untuk editingnya, karena mau memberikan beberapa bagian yang cukup ribet. Jadi saya pakai label data yang sebelumnya. Di sini fungsinya nih apa sih label data? Jadi di sini label data itu fungsinya adalah supaya istilahnya kalian tidak salah dan tidak ketuker gecko-nya. Dan posisi penempatan label di wadah baby gecko itu juga cukup penting teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau seandainya kalian nggak ada label seperti ini, ya nggak usah ribet-ribet lah. Kayak kalian lihat nih di sini mungkin kelihatan ya. Ini saya juga masih banyak yang pakai lakban kertas. Ya murah, tapi yang penting fungsinya sama. Habis itu kemudian
Seperti biasa, ini air mineral biasa, terus kalsium juga sudah saya sediakan. Oh, kemudian ini tidak kalah penting, handphone. Nah, kenapa handphone itu penting? Jadi kalian sebenarnya kalau di farm saya di Legion Reptiles, kemungkinan besar kalau misalnya ada baby-baby yang menurut saya, wah ini waktu lahir nggak umum nih. Jadi anggapannya kalian breed SHTCT sama SHTCT, ternyata keluarnya loh kok ini nge-stripe ya patternnya. Nah itu ketika kalian ada melihat sesuatu yang anomali seperti itu, atau ada hal yang berbeda daripada hal biasanya, lebih baik didokumentasikan. Dan juga lebih penting lagi kalau ketika kalian melihat ada baby nih lahirnya agak putih gitu ya, kalian mungkin snow kali ya misalnya, seperti nah kalian masih mungkin kalian ragu, mending didokumentasikan seperti itu, jadi lebih enak. Oke, itu aja mungkin penjelasan tentang alat dan bahan yang kira-kira akan ada di video kali ini. Kali ini kita akan lebih nge-zoom lagi untuk lebih ngelihat ke gecko-nya, bagaimana setup kandangnya si baby gecko. Yuk. Oke, sekarang udah lebih detail. Sekarang saya akan mau kasih lihat dulu kenapa sih pakai ini. Karena 1500 mili ini memiliki ukuran yang menurut saya paling oke. Karena kandang baby itu kalau menurut saya pribadi nih ya, itu jangan yang ceper, yang pendek seperti ini. Yang setengahnya ini mungkin, atau mungkin lebih pendek lagi. Karena menurut saya pertumbuhan gecko itu akan lebih baik jika kandangnya itu memiliki tinggi yang memadai juga. Jadi bukan cuma hanya sekedar panjang kali lebarnya yang memadai, tapi juga memiliki tinggi yang memadai. Karena bahkan kalian boleh nonton di episode yang tentang kandang gecko di podcast bersama Om Arya, itu juga ketika kandang gecko untuk adult ya, kalian pakai yang pendek, itu kemungkinan telurnya akan nyangkut lebih besar daripada kalian menggunakan tempat yang tinggi seperti itu. Nah, kita langsung aja. Sebelumnya saya menjelaskan dulu, jadi gampang, toples seperti ini kalian tinggal solder semua sisi ya. Nah ini sebenarnya juga ada alasannya kenapa disolder semua sisi seperti ini. Disolder semua sisi seperti ini dari keseluruhan sisi ini karena udara itu kita tahu sifatnya itu kan mengalir. Nah ini adalah sistem yang namanya cross ventilation. Jadi ketika udara itu nanti naik, dia memiliki banyak arah untuk dia keluar. Misalnya nih kalian taruh di rak seperti ini, kan kemungkinan besar sebelahnya bakal ada toples-toples lagi nih. Jadi kan udara dominan akan dari depan. Nah jadi alangkah baiknya sisi yang paling depan ini jangan sampai nggak dibolongin, karena udara masuk dari sini dan akan keluarnya itu jadi istilahnya udaranya pasti lebih baik dengan sistem seperti inilah. Kalau misalnya kalian mau satu sisi aja yang dilubangin atau malah mungkin nggak dilubangin sama sekali, ya terserah kalian. Tapi menurut saya ini adalah cara yang paling tepat. Oke, jadi bagaimana nih setting kandangnya ya? Kita buat satu dulu aja. Jadi ini kita ambil toples, jadi ini kita ambil tisu yang tadi. Nah, tisu kotak tadi ini pas teman-teman, kalau misalnya kalian pakai satu lembar aja cukup. Tuh, pas ya. Nah, dan kemudian kandang itu kalian di tisunya kalian semprot setengah basah. Jadi ada area kering dan ada area basah. Tujuannya setengah basah ini adalah supaya gecko-nya itu bisa milih kira-kira dia lagi butuh ke area yang lembab atau basah, atau butuh yang ke area kering. Nah, kemudian kalian kasih water dish. Ini sudah saya kasih air ya. Tutup botol di area, kalau saya biasanya kasihnya di area yang basah. Alasannya adalah karena ketika basah ini dia nempel ke sini, itu biasanya si botol ini lebih nggak mudah kebalik. Kemudian di area yang kering ini kita tambahkan kalsium. Kasih kalsiumnya sedikit aja. Di sini saya pakai calcinut blue, ditabur. Terserah kalian mau di mana aja sih, sebenarnya sama. Nah, kemudian setelah seperti ini, nanti ini kemungkinan besar akan mengalir nih. Nah, ketika udah seperti ini, baru kita pindahkan baby gecko-nya. Kita pindahin baby gecko-nya dulu. Oke, jadi setelah gecko-nya dimasukin di area yang setengah kering setengah basah, kemudian ada kalsium sudah diberikan, water dish sudah lengkap, kemudian kita kasih jangkrik. Kita kasih jangkrik yang kecil. Nggak usah diputusin ya badannya seperti di video sebelumnya, kecuali nih sebenarnya kalian kalau mau putusin badan si jangkriknya supaya gecko-nya bisa langsung makan, itu sah-sah aja, terserah. Cuma saya pun kadang masih melakukan hal itu kalau misalnya ada beberapa baby gecko yang istilahnya susah sekali mau makan. Tapi kalau misalnya selagi dia bisa makan sendiri, dicoba dulu aja 1 hari gitu. Kemudian pemberian label nih. Nah, kalau saya prefer untuk memberikan label itu jangan ada di atas teman-teman. Kenapa? Karena bisa terjadi pada saat di atas itu kemungkinannya
ini akan tertukar seperti itu. Jadi misalnya nih kalian lagi buka banyak kandang gecko karena kalian mau kasih makannya langsung berbarengan gitu, takutnya nanti ini kira-kira tutup yang mana ya. Nah, karena geckonya lebih cenderung berada di dalam tempat ini, jadi lebih baik labelnya itu ditempel di salah satu sisi sampingnya. Ntar saya tempel dulu. Nah, jadi kurang lebih setting kandang seperti ini untuk baby gecko. Oke, setelah ini saya akan memindahkan beberapa baby gecko yang lahir hari ini. Wait ya. Oke, jadi ini kandang babynya seperti ini kurang lebih. Nah, saya tadi kan ada menyebutkan di awal video kenapa sih kalau misalnya apa plus minusnya kira-kira kalau misalnya baby gecko itu satu clutch kita dalam satu kandang, atau mungkin dari beda clutch tapi satu kandang. Pokoknya ya anggapan ini muatnya 2 atau 3 baby ya masukin semua aja, atau kita bisa bilang dengan sistem koloni. Kalau menurut saya sendiri tidak menyarankan sistem pemeliharaan baby gecko dengan koloni seperti itu. Alasannya adalah karena kita jadi nggak bisa tahu kira-kira gecko yang dalam satu clutch itu belum tentu semuanya sama-sama mau makan. Bisa jadi nanti ada satu yang lebih rakus, satunya malah telat makan atau nggak kebagian makan. Akhirnya kita nggak tahu nih gecko ini pertumbuhannya seperti apa kayak gitu, atau mungkin ternyata yang ini mogok makan tapi saudaranya enggak. Nah, kalau misalnya kita pelihara barengan kita nggak bisa tahu itu. Jadi tujuannya kenapa dipelihara satu-satu, pertama adalah supaya kita bisa mengetahui kira-kira gecko ini makannya terpenuhi atau tidak. Kemudian kita bisa lebih mengontrol lagi kira-kira kondisi gecko yang ini seperti apa, pupnya si gecko ini seperti apa secara individu. Itu tujuannya, supaya kita bisa memelihara gecko tersebut dan mengetahui kondisi si gecko secara individu. Oke, lanjut aja. Sebelumnya teman-teman, ini adalah bagian dimana ya sebenarnya sudah sangat jarang saya lakukan ya. Kita siapkan dulu. Jadi kita mau mencoba untuk memberi makan gecko dengan cara disuapin. Ada beberapa cara. Cara pertama kita bisa jadi kita kayak gini nih, kita sodorin seperti ini, geckonya mau makan atau enggak ya. Kita coba contoh dulu nih. Cuma kayaknya gecko yang ini belum mau makan. Nah, misalnya anggaplah susah nih ya, dia nggak mau makan. Nah, ini ada cara yang menurut saya cukup ekstrim. Jadi teman-teman harus mencabut ini si kakinya. Terus kalian cabut setengah badan seperti ini teman-teman. Ini jangan lupa dimatiin dulu ya. Dan satu hal yang saya pelajarin dari teman saya, sahabat saya, Akbar, dia selalu bilang kalau misalnya kita memberikan makhluk hidup sebagai makanan buat hewan yang mau lagi kita beri makan, jangan lupa kita dalam hati kita kayak menyebutkan supaya semoga yang kita bunuh dengan cara sengaja seperti ini bisa memberikan manfaat buat hewan peliharaan tersebut. Itu adalah salah satu hal yang menurut saya positif sekali sih. Oke, kita coba ya sodorin. Nah, tujuannya kenapa sih dipotekin sampai seperti ini? Itu supaya di dalamnya ini ada cairan teman-teman. Nah, dia itu suka makan yang cairan bening itu. Kalau misalnya jangkrik itu tergatlot dengan baik, itu cairan beningnya akan terlihat banget, dia kayak agar-agar gitu. Kita coba dulu. Dan usahakan dia menjilat itu. Soalnya kalau misalnya dia ngejilat si cairannya itu, si geckonya bisa tahu, enak juga nih ternyata kayak gitu. A few moments later. Nah, teman-teman misalnya udah kayak gini nih. Ini kan sudah makan waktu cukup lama ya. Oh ya, jangkrik yang udah kalian coba suapin ke gecko ini, tapi dia nggak mau makan, berarti jangan dikasih ke gecko lainnya. Kita ambil jangkrik baru. Untuk sementara ini kita coba biarkan dulu. Kita coba ambil contoh gecko lainnya. Oke, kamu istirahat dulu. Saya memberikan contoh cara ini karena supaya seandainya ini ada gecko favorit teman-teman yang kalian lagi impikan tapi ternyata mogok makan, kalian coba dulu dengan cara seperti ini. Memang terkesan kejam, tapi karena kita memelihara mereka, kita juga bertanggung jawab supaya mereka bisa hidup sehat. Nah, ini kalau misalnya tergatlot dengan baik, ini kemungkinan besar akan terlihat seperti ini nih, agar-agar gitu teman-teman. Tuh, gak basah. Ini yang biasanya si gecko doyan jilat dan langsung makan. Nah, kita coba ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika anggapannya dia jilat-jilat dulu, dia akan ngerasa kayak, ini apa ya, langsung dimakan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah cara menyuapin baby gecko.
Sebenarnya kalau misalnya kalian seperti yang awal tadi, kalian bisa menyediakan aja jangkriknya dan mereka bisa makan sendiri, itu lebih baik karena itu kita mengajari mereka untuk bagaimana cara berburu dari awal. Nah, kalau kalian lihat di kandang ini, itu nggak ada kalsiumnya teman-teman. Jadi seandainya nih kalian nggak mau kasih kalsium, nggak masalah sebenarnya. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian sediakan dengan cara pertama, yaitu menyediakan kalsium. Tapi ketika kalian tidak menyediakan kalsium seperti ini, jangan lupa jangkrik yang kalian berikan ke gecko ini itu harus di dusting atau diberi kalsium. Nah, kurang lebih seperti itu cara pemberian jangkrik kepada gecko. Oke, sekarang ini kan tadi kita udah kasih makan baby gecko yang baru lahir. Kita coba kasih makan baby gecko yang sudah agak lama. Nah, teman-teman, jadi biasanya saya seperti ini. Kalau misalnya anggapannya ini kan baru beberapa hari nih si baby gecko-nya, saya kasih sodorin seperti ini kadang. Kalau lagi niat ya, sodorin seperti ini supaya dia pasti makan tuh. Nah, tuh jangkriknya juga dibuat putih dulu dengan cara dikasih makan, dengan cara diberi kalsium. Nah, biasanya kalau sudah seukuran segini teman-teman, ini saya kasihnya 2. Nah, tapi yang kedua itu biasanya anggapannya nih ada satu yang kalian suapin seperti itu karena kalian juga mau ngecek aja kan kira-kira gecko-nya ini makannya lancar enggak. Yang jangkrik keduanya kalian nggak usah kalian tungguin, jadi habis kalian cocol kalsium. Ini tadi saya cocol, nggak saya dusting karena untuk video. Ini saya cuma tinggalin seperti ini, kemudian saya tutup, kemudian baru ambil baby gecko lainnya. Sebentar, ambil lagi. Oke, ini contoh terakhir ya supaya video nggak terlalu lama. Ini lahir tanggal 15 bulan 7 2020. Nggak pernah saya bersihkan dari lahir. Oh, air minumnya habis. Saya kasih air minum dulu. Kalau misalnya baby gecko di tempat saya sebelum usianya masuk 2 minggu atau 1 bulan, saya pemberian air minumnya hanya air mineral biasa, bukan air keran ya teman, hanya air mineral biasa, dan belum saya campurkan ke Rebio Vigo. Tapi kadang-kadang ya kalau misalnya ada campuran Rebio Vigo juga saya langsung kasih aja, nggak masalah. Oke, saya langsung beri makan dulu. Kita testing. Tuh kelihatan banget ya dia udah lapar. Ya kita suapin lah dia lah. Nih, nah makan. Langsung digas. Nah, kalau udah syukuran seperti ini nih, sama saya juga kasihnya 2 aja teman-teman. Kenapa kasihnya 2? Sebenarnya sih ini kalau menurut saya ini kasih 3 atau kasih 4 mungkin masuk ya, cuma saya kasihnya cuma 2 aja karena tujuan saya nggak mau dia supaya overfeed, dan pada saat hari selanjutnya saya mau kasih makan, nafsu makannya masih bagus. Dia sepertinya nggak tahu ada jangkrik di sini nih. Coba kita sodorin dulu. Nah, tuh. Nah, mantap ya. Jadi kurang lebih itu untuk pemberian makan baby gecko. Air minumnya kira-kira seperti kayak gimana. Selanjutnya kita agak jauh dulu karena saya akan mau menjelaskan beberapa hal. Yuk. Oke teman-teman, demikian video tentang perawatan baby pada kali ini. Jadi saya akan memberikan beberapa kesimpulan dulu, kemudian hal-hal tips rahasia apa yang mau saya berikan. Pertama, untuk setting kandang yang harus kalian perhatikan adalah sediakan tisu yang lembab. Lembabnya itu kalian mau full basah atau mau setengah basah itu sebenarnya itu pilihan kalian, itu nggak masalah. Kemudian jangan lupa selalu sediakan water dish. Kalau saya sih termasuk orang yang selalu menyediakan water dish, nggak spray kandang gecko ya, bahkan untuk sampai adult sekalipun. Alasannya adalah karena saya dulu pernah mencoba metode spray kayak gitu, dan ketika saya terapkan memang pertama plusnya adalah kandang itu lebih cenderung gampang kotor gitu ya, karena kan chance-nya untuk numpahin water dish itu nggak ada. Tapi jadinya gecko tuh kalau kalian pegang badannya itu bisa kayak kering gitu teman-teman. Kayak apa ya? Ya lebih sering stuck shot lah gampangannya. Jadi dia ganti kulitnya gagal, ada nyangkut di ujung jari. Ketika anggapannya kalian nggak pakai air AC, kalian langsung cabut seperti itu. Air AC itu produk anti reptilofobia yang antiseptik. Itu juga untuk membantu proses stuck shot. Kalau misal kalian nggak pakai itu, anggapannya kalian langsung cabut seperti itu, nggak spray air hangat atau air biasa, itu kemungkinan besar itu bisa ngecabut kuku gecko-nya. Kasian banget kan? Terus kemudian jangan lupa disediakan kalsium. Kalsium ini sebenarnya kalau menurut saya
lebih baik memang disediakan, tapi ada beberapa saat juga saya nggak bisa sediakan karena misalnya aduh terlalu ribet, misalnya karena terlalu banyak yang mau di feeding. Tapi kalau misalnya kalian nggak sediakan, jangkriknya di dusting. Di dusting itu adalah dengan catatan jangkriknya itu diaduk dengan kalsium terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kalian sudah sediakan kalsiumnya, kalian nggak dusting si jangkriknya juga nggak masalah. Jadi kalian bisa memilih salah satu opsi tersebut, atau lebih baik atau lebih lengkapnya adalah ketika kalian menyajikan kedua-duanya. Kemudian adalah wadahnya kurang lebih ukuran seperti ini, udah saya jelaskan tadi tingginya kurang lebih karena apa. Kemudian porsi makannya, di farm saya memberi makan baby untuk saat ini ya. Jadi pada saat yang sesi breeding sebelumnya, saya akui ada beberapa mungkin bodinya agak kecil karena sibuk dan juga karena lagi jenuh banget. Itu seperti yang saya udah cerita sama Maria kemarin. Itulah ketika breedingnya massal, terlalu kejar cepet-cepet, pengennya kuantitas saja, saya merasa jenuh pada saat itu. Tapi pada saat ini ya syukurnya adalah ketika Om Arya juga memberikan semangat lagi, dan juga ada teman-teman lain yang memberikan semangat lagi. Jadi saya lebih nyaman lagi nih breedingnya teman-teman. Jadi ketika pada saat ini saya yakin sih kalau misalnya bentuk badan gecko dari sesi breeding saya kali ini itu akan lebih sempurna dan akan lebih baik lagi. Karena pemberian makan saya pada saat ini adalah ketika gecko di bawah umur 1 minggu ya. Jadi ketika dia baru awal netes sampai 1 minggu secara berturut-turut tiap hari saya beri makan 1 jangkrik. Alasannya diberi makan 1 jangkrik aja, kenapa nggak 2 gitu misalnya. Karena pemberian makan yang setiap hari dan suhu yang bisa dibilang saat ini juga kurang stabil, itu lebih bisa kita mengontrol si gecko-nya ini supaya dia tetap mood makan untuk tiap harinya. Dan ketika setelah 1 minggu baru ditingkatkan jadi 2, mungkin pada saat minggu selanjutnya tingkatkan jadi 3 ketika bodinya udah agak besar. Nah, biasanya saya kalau memberi makan si gecko ini, seperti kayak kalian lihat tadi, kalau misalnya gecko-nya bagus nih tapi aduh dia nggak mau makan, ya salah satu caranya dengan terpaksa kita harus motekin jangkriknya seperti tadi, dipotong itu tadi ya, atau dilepas kepalanya. Kemudian bisa juga opsi kedua, kadang saya lagi seneng ngelihat baby gecko gitu, saya jangkrik pertamanya itu yang disuapin, nggak disuapin gimana ya, tapi pakai pinset yang kayak tadi itu, di teasing istilahnya, ditaruh di depan mulutnya, dia nyerang itu seneng. Dan biasanya jangkrik keduanya baru saya kasih gitu aja di kandangnya. Atau kadang-kadang kalau lagi ribut ya cuma buka lempar seperti itu, dengan jangkrik yang tidak terlalu banyak. Karena kalau menurut saya kalau jangkrik terlalu banyak, takutnya nih si gecko-nya masih kenyang, dia ngeliat makannya ada banyak gitu, aduh enak, bisa jadi muntah atau bisa jadi malah nggak mau makan, bisa jadi nanti jangkrik yang ternyata lebih galak daripada gecko-nya, itu ada yang juga permasalahan seperti itu. Terus kemudian UHK atau ulet Hongkong. Di sini semua baby saya tidak menggunakan ulet Hongkong, teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau kedepannya bakal menggunakan. Tapi kalau sejauh ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, kalau misalnya menggunakan ulet Hongkong itu memang sih baby gecko akan lebih cenderung ya bisa terlihat lebih cepat besar. Tapi kedepannya itu bisa jadi ada problem. Dan biasanya itu terjadinya pada saat pasca breeding, teman-teman. Sebelum breeding, setelah breeding, atau saat breeding. Bisa jadi dia mogok makan, atau bisa jadi bentuk gecko-nya itu lebih berlemak. Itu caranya paling gampang nih, kalian bisa ambil contoh ya, gecko yang selalu diberi makan ulet Hongkong dengan selalu yang diberi makan jangkrik, dengan catatan jangkriknya di gutlot ya, itu kalian kalau pegang ekor si gecko-nya itu lebih kayak lembek basah gitu loh kalau misalnya pemberian makan dengan ulet Hongkong. Makanya tuh saya sekarang nggak pernah pakai ulet Hongkong lagi, full pakai jangkrik, dan hasilnya ya lebih baik, gecko nggak terlalu banyak yang drop, makannya juga jauh lebih lancar, dan ya lebih nafsu makan. Terus kemudian pembersihan kandang. Kalau kalian lihat tadi kan ada yang nggak saya bersihkan sampai baby. Nah itu kira-kira kapan sih dibersihkan? Kalau saya ngelihat si gecko-nya ini pupnya atau buang kotorannya teratur di satu titik, itu kemungkinan besar tidak akan saya bersihkan, bisa sampai 1 bulan. Tapi kalau misalnya, aduh ini pupnya sembarangan, aduh ternyata ada jangkrik mati, bisa jadi ya ada jangkrik mati, bekas muntah, atau mungkin ternyata jadi bubur semua, maksudnya jadi bubur itu airnya tumpah semua karena kotorannya, itu kemungkinan besar akan saya ganti. Nah, pada saat usia 1 bulan ke bawah, itu saya menggunakan full tisu.
Setelah itu baru saya pakai kertas. Tapi kalau misalnya nggak ada tisu, pakai kertas ya juga nggak masalah. Itu pilihan lah teman-teman, itu nggak ada yang salah kok dengan penggunaan alas kandang. Yang penting saran saya adalah jangan menggunakan tepung-tepungan, karena itu akan mengakibatkan infection atau ya ada masalah lah di pencernaannya, simpelnya seperti itu. Terus komplement reptilofobia yang digunakan apa aja? Nah, ini jangkrik-jangkrik di sini, ini ada jangkrik kecil dari sisa jangkrik kemarin. Ini sudah saya gatlot dengan RPG Plus. Jadi kalau untuk baby, saya menggunakan RPG Plus full tanpa dicampur dengan ubi atau semacamnya. Dan juga ini teman-teman, jangkrik kecil di sini itu kalau saya di sini di farm ini ya, saya biasa beli jangkrik agak banyak, terus saya kasih makan semua. Tiap jangkrik kecilnya saya kumpulkan untuk pemberian makan baby setiap harinya. Jadi jangkrik kecil ini akan selalu ready, kurang lebih seperti itu. Terus udah digatlot dengan RPG Plus. Kalsiumnya kalian boleh pilih nih, kalian mau pakai Calcinute Blue atau mau pakai Calcinute regular. Kalau Calcinute Blue seperti yang ada di sini, itu memang lebih ke arah untuk baby atau pasca breeding karena dia memiliki kandungan yang lebih baik, lebih fine powder. Calcinute Blue saya biasanya sediakan atau saya kasih ke gecko-nya itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sisanya itu full Calcinute regular. Bisa kalian sediakan di kandang, bisa juga dengan kalian dusting. Tapi untuk Calcinute Blue itu lebih baik di dusting teman-teman, karena dia lebih fine powder dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya nggak kalah penting itu adalah penggunaan Rebio Vigo. Rebio Vigo ini adalah probiotik, di mana itu sebenarnya lebih diutamakan untuk mencegah datangnya penyakit teman-teman. Jadi bukan untuk mengobati ya. Kalau untuk mengobati mungkin bisa pakai ragi atau raf. Tapi kalau saya prefer menggunakan Rebio Vigo selalu, karena itu bisa mencegah penyakit itu datang, melindungi sistem pencernaannya, dan istilahnya melancarkan juga sistem pencernaannya. Jadi kalau misalnya dibilang Gan ada obat atau apa gitu nggak buat melancarkan supaya gecko saya nafsu makan, ya sebenarnya kalau gecko kalian nafsu makan atau enggak itu dari cara perawatan kalian, mungkin dari alas kandang yang salah, mungkin kalian selalu overfeed, mungkin makanannya kurang bernutrisi, atau mungkin ya itu dia tidak ada probiotik yang membantu untuk sistem pencernaannya supaya mencerna makanannya untuk menjadi lebih baik. Jadi Rebio Vigo juga tidak kalah pentingnya. Dan kalau di saya biasanya untuk 1 minggu pertama saya menggunakan air mineral biasa, kemudian selanjutnya saya campur dengan Rebio Vigo dengan rasio yang sama dengan gecko-gecko lainnya, yaitu 1:150. Kemudian untuk koloni itu tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, jadi lebih baik untuk dipelihara secara individu saja. Oke teman-teman, kali ini itu aja untuk video sekilas atau istilahnya ya beberapa hal tentang bagaimana cara merawat baby gecko dari awal lahir hingga agak besar menurut versi saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nih ada yang mau kasih masukan, Bang gimana kalau misalnya dilengkapi dengan ini. Kalau misalnya kalian juga ada pertanyaan, kira-kira baby gecko kalian ada mengalami permasalahan apa, coba kalian tulis di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi bareng. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih teman-teman setelah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan juga kalau misalnya kalian merasa mau lihat video saya yang selanjutnya, silahkan di subscribe dan turn on notification. Itu aja, thank you dan bye-bye.